Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan sekalian. Hari ini kita kembali untuk melanjutkan serial webinar yang diselenggarakan oleh ARC UI bekerjasama dengan beberapa lembaga lain. Di sini ada Indoprogress, juga ada Kurawal, dan beberapa lembaga lain. Hari ini kita mencoba kembali mendiskusikan buku Prof. Fedi Hafiz yang judul aslinya itu adalah Localizing Power in Post-Authoritarian Indonesia, a Southeast Asia Perspective. Buku ini terbit pada tahun 2010 sesungguhnya, kemudian oleh inisiasi dari ARC diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan pada tahun ini. Nah, hari ini kita menghadirkan beberapa narasumber yang saya rasa cukup berkompeten untuk menjelaskan terkait dengan isi buku secara substantif tentu saja, kemudian mencoba untuk dikontekstualisasikan dalam realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hadir bersama kita hari ini adalah Mbak Perdana Putri yang saat ini sedang menyelesaikan program doktoral di Northwestern University. Selamat siang Mbak Pepe, sudah bergabung bersama kita. Kemudian juga ada Pak Dr. Murianto Amin sebagai penanggap, Bang Muri, saya menyebutnya, tokoh muda kita dari Sumatera Utara. Selamat siang, Bang Muri. Selamat siang, Sal. Terima kasih, Bang, sudah bergabung. Kemudian ya, mohon maaf, juga, ini kameranya ada on off ya, karena lagi. Siap, Bang. Tadi sudah disampaikan ini juga oleh Bang Mas Panji. Mas Panji, apa kabar? Kemudian narasumber yang lain ada Kak Delima Silalahi. Beliau adalah dari kelompok studi dan pengembangan prakarsa masyarakat KSPPM. Selamat siang Kak Delima. Selamat siang Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nanti juga ada tambahan menurut informasi dari Mas Panji dan Mbak Afra, itu ada Bang El, kawan saya dari Medan yang selama ini bergelut dalam sektor-sektor yang berkenaan dengan penelitian ini. Saya kira itu pembukaan dari saya. Sebagai kata pembuka, saya ingin mengundang Mas Panji Anugrah mewakili ARC UI untuk memberikan sambutannya. Silakan Mas Panji. Aduh, maaf tadi tuh nggak keklik. Baik, terima kasih Bang Faisal atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Horas ya. Saya ingin menyapa seluruh teman-teman senior, Bang Faisal, Mbak Delima, Mbak Pepe, kemudian Bang Muri, senior saya, kemudian Mas El juga dari Fitra. Terima kasih atas kehadirannya dan perkenannya untuk menyempatkan waktu sharing dengan kita dalam diskusi peluncuran buku Profesor Fedi Hafiz yang baru diterjemahkan oleh ARC UI. Memang buku ini terbit 10 tahun yang lalu, ya 11 tahun yang lalu, kemudian kita ingin mengkontekstualisasikan dan melihat kembali relevansi dari buku ini, tentunya juga dengan cara lebih mendiseminasikan buku ini supaya lebih diketahui oleh publik. Yang kedua juga saya ingin mengucapkan terima kasih ke Mas Rio Apinino dari
Indo Progress yang sudah memberikan support juga terhadap kegiatan ini. Kemudian dari Kurawal, dari KPG yang menjadi penerbit dari buku ini, dan Kurawal yang memberikan dukungan untuk penerbitan buku ini. Memang kami menyelenggarakan seri webinar ini di 5 kota, di Jakarta, di Banten, kemarin Makassar, kemudian sekarang ke Medan, dan nanti terakhir di Solo. Nah, Medan ini atau Sumatera Utara ini tentu tidak boleh dilewatkan di dalam diskusi ya. Ada beberapa alasan tentunya. Yang pertama, alasan yang paling relevan adalah karena buku ini berangkat dari tesisnya Mas Fedi ini berangkat dari kasus Medan, dari kasus Sumatera Utara, karena beliau mencoba spesifik mendiskusikan secara empiris pengalaman yang terjadi di Sumatera Utara dengan Jawa Timur yang kemudian juga melihat secara komparatif dengan negara-negara lain. Nah, kenapa Medan ini menjadi penting? Menurut saya tidak terlepas dari mungkin Mas Fedi waktu itu melihat dinamika yang luar biasa dari politik lokal di Sumatera Utara. Saya kira Bang Faisal, Mas El, kemudian Bang Muri juga memahami betul bagaimana dinamika politik di Sumatera Utara ya. Jadi sesuatu yang menurut saya menjadi magnet tersendiri buat siapapun ya, baik Indonesianis ataupun para peneliti, tidak hanya yang berasal dari Sumatera Utara, tetapi juga yang tidak berasal dari Sumatera Utara itu pasti memiliki ketertarikan yang luar biasa untuk mengetahui apa yang terjadi di Sumatera Utara, termasuk saya pribadi ya, karena saya sendiri betulnya riset saya banyak dilakukan di Sumatera Utara sejak sejak awal-awal tahun 2000-an, dan kemudian melihat bagaimana dinamika Sumatera Utara itu menjadi luar biasa ya. Pasca Orde Baru juga kita tahu bahwa dinamika politik lokal di Sumatera Utara itu sangat dinamis bahkan sampai sekarang. Mungkin yang fenomena yang masih saya ingat itu salah satu fase paling penting dari Sumatera Utara itu ketika dua elit terkemuka ya, dua elit Orde Baru itu secara bersamaan mengalami kecelakaan di tahun 2005 ya, ketika kita baru memulai menapak ke era reformasi, Bapak Tengku Rizal Nurdin dengan Bapak Raja Inal Siregar mengalami kecelakaan yang kemudian membuat peta politik di Sumatera Utara di tahun 2005, kemudian 2008 Pilgub menjadi sangat dinamis, 2013 dan seterusnya sampai sekarang. Jadi saya kira sangat beralasan kalau kemudian Mas Fedi ataupun ERC melihat relevansi untuk mendiskusikan tesis-tesis tentang lokalisasi kekuasaan ini dalam konteks Sumatera Utara. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua panelis dan institusi-institusi yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Selamat berdiskusi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faisal, terima kasih Bang. Ya, terima kasih Mas Panji. Beberapa catatan saya kira yang disampaikan oleh Mas Panji, ada keyword yang saya tangkap, bagaimana mengkontekstualisasikan apa yang dituliskan oleh Prof. Fedi terkait dengan buku beliau. Kemudian kita ingin juga melihat apakah buku tersebut masih relevan, yang oleh ARC sesungguhnya dianggap masih relevan. Saya ingin mengundang Mas Rio dari Indo Progress untuk memberikan sambutan sebelum kita lanjutkan nanti dengan diskusi yang saya kira semakin menarik. Silakan Mas Rio. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau bilang nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa pakai kamera karena lagi riweh. Dan ini Pak, aku sebenarnya bukan mau sambutan ya, cuma aku mau sedikit dibilang iklan mungkin ya. Jadi Indo Progress sebagai salah satu partnernya ARC di diskusi ini, sejak tahun ini sedang berupaya untuk menyelenggarakan berbagai klub baca di berbagai kota begitu. Sampai sekarang kami sudah punya beberapa klub baca di Jakarta, itu sekitar awal tahun ini. Dan yang kedua di Goa, bersama komunitas cara baca yang
kita juga kerjasama kemarin menyelenggarakan diskusi serupa seperti ini, tapi di Makassar. Jadi kalau yang di Makassar itu kami membuat klub baca khususnya untuk membicarakan buku ini, Localizing Power. Jadi kita membuat sesi pertemuan sebelum peluncuran yang dilaksanakan 2 hari lalu. Nah, dalam konteks itu, jadi aku ingin bilang bahwa setelah acara ini, Indo Progress mengajak kawan-kawan yang terlibat di sini, terutama peserta gitu ya, untuk membuat forum serupa, yaitu klub baca di Medan begitu, yang akan membahas lebih detail, lebih dalam soal buku Localizing Power ini. Ya, syukur-syukur nanti forum ini akan terus berkembang, kita bakal membahas buku yang lain gitu, tapi yang pertama kita akan membahas buku Localizing Power. Karena yang tadi dijelaskan oleh ART ya, bahwa buku ini meskipun telah terbit 10 tahun yang lalu, tapi masih kontekstual seperti itu. Jadi aku singkatnya sih ingin ngasih tahu bahwa Indo Progress akan membuat klub baca, dan aku mengajak kawan-kawan peserta di sini untuk turut serta seperti itu sih. Setelah ini aku akan ngasih share link Wiki form, teman-teman yang mau ikut terlibat di klub baca ini bisa isi formulir itu. Nanti setelah itu ya mungkin kita akan diskusi di forum selanjutnya, entah itu di WhatsApp group atau apalah forum komunikasi yang lain. Kayaknya itu aja sih pengumumanku. Bukan sambutan ya, tapi ini iklan begitu kawan-kawan. Setelah ini aku ngasih link Google formulir, teman-teman yang mau ikut serta, yang mau terlibat silahkan tinggal isi formulir, nama, nomor WhatsApp, nanti aku kontak seperti itu. Kebutuhan Indo Progress adalah klub baca yang tadi aku bilang ya, karena selama ini kan Indo Progress baru sekadar media, medium diseminasi gagasan seperti itu. Kami ingin mencoba bereksperimen lebih jauh seperti itu dengan membuat klub baca, jadi agar lebih intensif gitu, dekat dengan kawan-kawan pembaca. Nanti mungkin kawan-kawan pembaca akan menjadi penulis di Indo Progress, menyebarkan gagasannya sendiri seperti itu. Kayaknya itu aja sih pengumuman dariku, Pak Faisal. Jadi setelah ini aku akan kirim link Google Form-nya. Begitu, terima kasih teman-teman sudah diberikan kesempatan beriklan di forum yang penting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rio, ini iklannya sangat menarik, terutama bagi saya ya. Saya ingin mengajak juga nanti kawan-kawan mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan dari Indo Progress itu. Nah, berikutnya saya kira sudah bisa kita buka forum diskusi buku Localizing Power. Di tengah-tengah kita sudah hadir 4 pembicara, ada Mbak Perdana Putri, yang sering kita kenal sebagai Mbak PP, kemudian ada Bang Nurianto Amin, Rektor Universitas Sumatera Utara, kemudian ada Kak Delima dari KSPPM, dan juga nanti ada Bang Elvanda Ananda dari Fitra, seorang aktivis yang tinggal di Medan. Nah, sebelum saya memberikan kesempatan kepada Mbak PP, ada baiknya saya sedikit informasikan profil dari seorang Perdana Putri yang merupakan kandidat PhD di jurusan Sosiologi Northwestern University, Amerika Serikat. Beliau menyelesaikan studi masternya pada tahun 2020. Saat ini sedang menyelesaikan program doktoralnya. Mbak PP sedang melakukan penelitian tentang tata kelola perkebunan, politik perkebunan, dan ekstraksi sumber daya alam era pasca kolonial. Fokus riset dari Mbak PP adalah alasan dan kondisi-kondisi di balik ekspansi perkebunan yang terus terjadi di Indonesia, dengan studi kasus di perkebunan kelapa sawit umumnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Silakan saya berikan kesempatan lebih kurang 10-15 menit kepada Mbak PP. Silakan Mbak PP.
Iya, selamat siang semuanya yang di Indonesia. Saya punya teman juga yang nungguin saya sampai tengah malam di sini. Makasih juga buat teman-teman yang di Amerika. Dan sekarang udah jam 12 malam di sini dan masih standby buat nonton ini. Saya pakai PowerPoint kali ya. Saya bikinnya sebenarnya buat saya sih biar nggak ngantuk. Coba aku ini dulu. Kelihatan nggak atau kekecilan? Kalau aku bisa gedein lagi. Gini kali ya. Jelas? Oke. Ya, aku kayaknya nggak bakal ngomong banyak. Jadi pola presentasiku adalah apa bukunya, gimana ya ringkasan bukunya Pak Profesor Fedy Hadis. Terus pertanyaan yang dikasih sama ARC adalah gimana kita membahas relevansi buku ini dan bagaimana politik lokal ke depannya. Dan saya ada sedikit tanggapan membaca buku ini cukup berkali-kali karena riset saya kan di ekspansi perkebunan itu membahas ekspansi perkebunan sawit setelah desentralisasi. Jadi ini buku yang cukup sering saya baca untuk membangun riset saya sendiri, dan sepanjang masa saya membaca itu ada catatan-catatan sendiri yang saya temukan dari lapangan, baik ketika saya berusaha mengkonstruksikan teori yang kalau misalkan bayangannya adalah kalau saya baca buku ini 10 tahun yang lalu dan 10 tahun dan sekarang, apa sih yang bisa kita kembangkan dari risetnya Profesor Fedy Hadis ini. Sedikit tentang bukunya, tentu saja desentralisasi itu kan banyak kan kita melihatnya atau riset mainstream pada umumnya membicarakan apakah desentralisasi ini bekerja atau tidak, dan ini cuma dalam permasalahan kebijakan. Yang mana ini dua hal yang menurut Pak Fedy, bagi dia tidak cukup menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena yang paling penting dari buku ini sebenarnya adalah proses transisi otoritarianisme itu dan kemudian kita menjadi negara pasca otoritarianisme, dan dengan segala keterbukaan kita terhadap proses demokratisasi itu tidak terberikan. Itu bukan proses yang natural, akan banyak sekali hambatan-hambatan, dan hambatan-hambatan ini itu menyejarah. Dia tidak hanya hambatan teknis, tidak hanya hambatan kebijakan, tidak hanya hambatan good governance, tapi ini ada yang spesifik. Jadi otoritarianisme seperti apa yang dilewati suatu negara hingga dia menghadirkan hasil negara pasca otoritarian yang sekarang ini kita punya seperti di Indonesia. Dan bagi Fedy, desentralisasi itu bukan cuma masalah bagaimana kita mengimplementasikan kebijakan setelah kita dirundung oleh pemimpin otoritarian dan pemerintah yang sangat despotik, tapi ini adalah medan baru untuk membuat politik lain di mana terjadi relasi-relasi kuasa yang baru, dan rupanya setelah desentralisasi jadi ada unintended consequences, dia pakai istilahnya di situ, atau konsekuensi yang tidak terlihat atau tidak diharapkan dan tidak terduga, seperti korupsi yang malah semakin merajalela, dengan harapan good governance, dengan harapan kita membuat situasi ekonomi yang lebih baik dan lebih ramah kepada pasar, rupanya tidak datang dengan natural dan malah menimbulkan makin banyak masalah. Nah, implikasi analisanya adalah tentu di banyak riset-riset politik. Saya sebenarnya dari sosiologi, jadi saya nggak terlalu saya ngerjain politik, tapi saya yakin ilmu politik punya subdisiplinnya sendiri. Tapi implikasi analisanya adalah dari riset seperti Fedy Hadis ini, kita ngelihat banyak sekali riset-riset ilmu politik di Indonesia yang membicarakan seperti racket protection atau kayak premanisme atau ekonomi rente seperti itu, money politics atau politik uang, dan voters buying, pembelian suara ketika tiap pemilu, dan jalannya politik elektoral yang semakin gonjang-ganjing karena di level lokal kan sekarang penyelenggaraan pilkada dan pemilu jauh tidak terlalu bisa diprediksi apa yang akan terjadi, bahkan ketika seperti riset teman saya Yos Kenawas buktikan bahwa ada politik dinasti yang naik, tapi itu juga tidak terlalu stabil sebenarnya. Nah, membaca ini, saya buka catatan saya dulu. Membaca ini tentu saja ini masih relevan ya, dan bukan hanya relevan, sebenarnya yang agak mengerikan adalah ini
temuannya Fedi ini jauh lebih brutal setelah 10 tahun setelah 10 tahun bukunya ini ada gitu. Nah, dan proses desentralisasi hari ini tuh juga semakin terdemarkasi dengan banyaknya sekali provinsi yang punya peraturan-peraturan daerahnya sendiri, bahkan seperti misalkan ada Aceh gitu, ada peraturan syariahnya, dan itu kan di berbagai level, bukan cuma di level provinsi, tapi kadang-kadang kota aja juga punya pemerintahan, punya peraturannya sendiri. Dan yang saya perhatikan juga ini membentuk proses trust publik terhadap pemerintah lokal dan pemerintah nasional itu bisa terpecah, dan itu lebih dinamis daripada yang diperlihatkan Fedi di contoh-contohnya di dalam bukunya. Ini saya ngambil foto. Ini salah satu situs riset saya di sebuah situs transmigrasi di Riau. Ini pemilu 97 sebelum Soeharto tumbang setahun sebelumnya. Ini masih Golkar. Terus saya balik lagi tahun 2000. Dan saya ngambil fotonya waktu 2016 karena saya tanya sama orang-orang di sana boleh minta arsip pribadi mereka atau tidak. Terus 2016 di tempat yang sama itu bukan Golkar lagi yang menang, tapi Partai Demokrat gitu. Jadi lebih terdifusi sekarang, bahkan di level-level pedesaan seperti situs transmigrasi. Dan ini saya akan membicarakan lebih lanjut di masukan saya untuk riset-riset ke depannya. Dan untuk melihat ini trajektori politik lokal ke depannya akan gimana ya setelah 10 tahun buku ini. Yang saya perhatikan dalam buku ini ada tendensi yang sebenarnya sangat pantas dan kita harus tetap membawa ini dimanapun dalam analisa kita pasca 98, bahwa ada masalah dalam Orde Baru. Yang mana saya sepakat, tapi Orde Baru ini juga bukan institusi yang monolitik. Dia juga punya fase-fase yang berubah. Misalnya, saya cuma bisa ngomong dari perspektif riset saya di perkebunan dan riset agraria. Saya kalau dalam ekspansi perkebunan sawit itu ada 3 fase, tahun 79, habis itu tahun 86, dan tahun 95. Dan saya demarkasinya itu dari temuan saya soal berapa banyak uang yang masuk untuk ekspansi perkebunan sawit, khususnya di transmigrasi dan perkebunan plasma. Dan yang saya lihat, yang namanya aliansi elit itu tidak, di zaman Orde Baru itu juga tidak selalu linear. Misalnya kan kita ingat tahun 73 kita punya uang oil boom, dan Sumitra waktu itu dan orang-orang mafia Berkeley sebenarnya mau mengarahkan uang oil boom itu untuk industrialisasi, tapi itu tidak terjadi karena diintervensi oleh elit militer yang mau meneruskan program transmigrasi saat itu dan ekspansi perkebunan karena ada uang tambahan dari World Bank sekitar $1 miliar sebenarnya. Jadi ini juga adalah kontestasi-kontestasi dalam Orde Baru yang membentuk politik hari ini, dan ini juga penting kalau istilahnya di sosiologi dan ilmu politik ada critical juncture. Jadi Orde Baru itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang oke, ada hantu Orde Baru yang besar, tapi dia juga punya titik-titik tertentu yang membuat desentralisasi mengambil bentuknya seperti saat ini. Dan kemungkinan riset kedua yang saya bisa pikirkan adalah melihat hubungan di dalam politik lokal. Jadi masih ada tendensi generalisasi apa itu politik lokal di buku ini yang saya pikir bisa jadi ruang yang sangat subur untuk peneliti-peneliti baru membicarakan bagaimana kontestasi politik lokal di dalam kelokalan itu sendiri. Misalnya pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Ini sering terjadi di kasus ekspansi perkebunan sawit. Jadi saya sedang membangun dataset litigasi tentang PTPN dan Sinarmas Agro. Jadi banyak sekali permasalahan itu bukannya di level nasional, tapi bupati itu ngotot mau buka sawit, tapi gubernurnya nggak mau gitu. Dan ini lumayan sering, apalagi pasca 2011 sebenarnya. Yang kalau saya lihat dari dataset litigasi saya dari tahun 2010-an sampai sekarang 2019 terakhir. Dan poin riset yang juga bisa dikembangkan adalah pemetaan aktor yang lebih relevan. Mungkin teman-teman lain, apalagi Kak Delima dari KSPPM bisa menjelaskan ini lebih baik daripada saya, tapi kalau di daerah Sumatera gitu misalnya, kontestasi aktor yang paling lebih penting menurut saya gitu adalah orang-orang di pedesaan, yaitu kelompok buruh tani,
smallholders, karena kan pantai timur Sumatera itu hampir semua kan perkebunan. Dan jadi bukan buruh gitu, aktor yang lebih sering, saya nggak bilang buruh tidak penting dalam konteks Sumatera, bukan itu maksudnya, tapi yang lebih sering masuk ke dalam kontestasi politik pasca 98, karena itu terkait dengan natural resources yang ada di Sumatera dan sampai sekarang sebenarnya. Dan akhirnya ini membentuk relasi tertentu antara si elit politik di level lokal dan aktor-aktor yang tadi seperti smallholder, buruh tani, dan pekerja perkebunan. Dan ini akhirnya membuat, dan salah satu poin lainnya adalah menggeser rasa percaya masyarakat lokal yang lebih bertahan dan akhirnya tuh mereka punya kecenderungan tidak percaya di nasional, atau sebaliknya tidak percaya lokal tapi percaya nasional. Ini saya temuin di masyarakat transmigrasi di daerah Sumatera Utara dan di Riau, yang mereka mulai tidak percaya terhadap pemerintah lokal. Karena kan transmigrasi ini kan juga kebijakan yang spesifik ya. Cuma bagi para transmigran sebelum tahun 2003, yang paling banyak mengasih mereka manfaat tentu saja pemerintah pusat, karena kan dulu transmigrasi di satu kementerian, tidak seperti sekarang yang di bawah dirjen saat ini. Dan bagi mereka setelah desentralisasi, semua subsidi dan kelebihan mereka sebagai transmigran itu agak terancam, dan ini mempengaruhi mereka dalam membangun rasa percaya terhadap politik di level lokal maupun nasional. Poin terakhir yang ingin saya tekankan, desentralisasi itu juga tidak statis. Jadi proses desentralisasi itu nggak ajuk-ajuk dari oke, kita sudah tidak punya Soeharto, ya sudah kita ada orang lain gitu yang datang, atau pemerintah lokal lain, atau bupati-bupati yang lebih korup, atau bahkan bupati-bupati yang jauh lebih baik, seperti yang juga diberikan contohnya oleh Fedi Hadis di bukunya. Nah, karena desentralisasi ini tidak statis, dan desentralisasi ini juga bukan proses yang linear, dalam sosiologi dan ilmu politik ada teori bernama policy feedback, atau ketika desentralisasi itu memberikan sebuah kebijakan tertentu di levelnya lokal, bukan di nasional, ini akan juga merubah dan mempengaruhi bagaimana politik lokal itu berjalan, dan akhirnya juga antara memperburuk proses desentralisasi yang berakhir di klientelisme, atau desentralisasinya itu bisa berakhir baik untuk masyarakat lokalnya. Nah, salah satu pertanyaan yang dikasih dalam tour saya adalah kemana ya berikutnya. Jujur saya nggak bisa tahu apa yang kita bisa lakukan kecuali memperluas gerakan jaringan antar sektor dan antar kelas. Karena karena saya kan peneliti agraria ya. Jadi saya itu agak sensitif sama buku yang bagi saya urban sentris gitu. Sementara kalau misalkan dilihat di banyak tempat, apalagi di level-level daerah di luar non-Jawa gitu, basis kekuatannya itu ada di smallholders atau kayak petani-petani menengah tadi yang punya relasi lebih kuat ke kapitalis-kapitalis lokal seperti perusahaan perkebunan, perusahaan tambang, dan lain-lain. Mereka ini harusnya jadi basis politik yang bisa buat teman-teman di gerakan progresif, harusnya bisa dikembangkan atau berorganisasi bersama-sama. Dan cara lainnya adalah membuat bingkai baru dalam gerakan, yang sebenarnya dicontohin sama Kak Delima di bukunya. Aku sampai minta kirim buku ini dari Indonesia ke Chicago. Jadi Kak Delima nulis soal gerakan kolektif masyarakat adat, yang bingkainya kan dulu kita sering sebelum 2003 sepertinya itu kan gerakan petani, tapi akhirnya kita menggeser, tapi akhirnya masyarakat adat Pandumaan Pituta menggesernya itu menjadi gerakan masyarakat adat. Jadi ada cara-cara formal maupun informal yang bisa dipakai untuk pelan-pelan melawan kuasa politik elit lokal yang cuma berakhir jadi kekuasaan predatoris, dan bisa dan akhirnya dialihkan untuk kebermanfaatan masyarakat yang membutuhkannya. Kayaknya itu dulu dari saya, dan saya menunggu tanggapan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Kalau nggak ada yang nggak jelas, bilang aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Pepe. Menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Pepe terkait dengan substansi dari bukunya Prof. Fedi.
selain itu, Mbak Pepe juga mencoba untuk memberikan masukan jika ada keinginan untuk riset lebih lanjut terhadap buku ini, dan sekaligus apa yang direkomendasikan oleh Mbak Pepe terkait dengan kajian-kajian yang ada di buku ini. Mbak Pepe tadi ada menyebutkan bahwa Prof. Fedi sesungguhnya sedang menjelaskan tentang mekanisme politik pasca 98, di mana masih ada money politics, ada politik rente, dan juga politik dinasti. Mbak Pepe juga tadi menyebutkan bahwa ternyata buku ini masih relevan, meskipun 10 tahun, 11 tahun kemudian, justru yang hadir itu adalah politik yang makin brutal dan seterusnya. Nah, ada beberapa masukan riset lebih lanjut terkait dengan buku ini. Ternyata ada pergeseran dalam trust soal kepercayaan di tingkat lokal. Kemudian ternyata desentralisme itu tidaklah sesuatu yang statis, sehingga perlu ada kajian lebih lanjut mengenai policy feedback. Nah, untuk itu tentu saja dibutuhkan relasi antar aktor. Nah, ketika ditanyakan tentang apa yang harus dilakukan setelahnya, Mbak Pepe tadi menawarkan agar ada keinginan untuk memperluas gerakan jaringan yang terdiri dari antar sektor, antar kelas, dan tentu saja dengan bingkai yang baru dalam gerakannya. Saya kira itu catatan saya untuk apa yang disampaikan oleh Mbak Pepe tadi. Berikutnya, kita mengundang Dr. Murianto Amin, MSI, Rektor Universitas Sumatera Utara. Masih bergabung, Bang Muri? Bang Muri bisa bergabung bersama kami? Ya, ini saya on ya, karena di jalan ini. Bisa jadi karena Bogor, kadang sinyalnya bisa naik turun. Ya, Bang. Oke, kita mengundang Halo? Dr. Murianto Amin, Rektor Universitas Sumatera Utara. Beliau meraih Halo? gelar doktor dari Universitas Indonesia dengan disertasinya berjudul Kekuasaan dan Politik Lokal, studi tentang peran pemuda Pancasila dalam mendukung Samsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2008-2013. Silakan Bang Muri, mungkin ada beberapa catatan terkait dengan isi buku dan juga beberapa rekomendasi untuk studi lanjut. Silakan Bang Muri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang, menjelang sore. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Ini sudah kangen ini bicara-bicara soal gini, kalau udah lama kali bicara soal begini. Jelas suara saya Pak Faisal? Benar Bang, jelas Bang. Jelas ya, ini kadang-kadang naik turun di sinyal karena saya dalam perjalanan ke Bogor tiba-tiba ada tugas mendadak yang harus kita selesaikan sampai sore pun nanti harus balik. Ya saya sudah kangen sebetulnya membicarakan tentang masalah-masalah ini. Terakhir ya kira-kira 2 tahun yang lalu saya masih menulis mengenai politik identitas yang terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Barat ya. Topiknya pada hari ini sebetulnya topik yang pada saat saya menulis tesis dan disertasi saya uduk-uduk bukunya Prof. Fedi ini yang 2 versi itu, satu yang lokalisasi, satu yang dinamika kekuasaan. Kalau yang satu sudah di-Indonesiakan, yang localizing power ini yang baru sekarang di-Indonesiakan.
Apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Pepe juga menjadi sebuah catatan dari buku yang menarik di awal-awal reformasi ditulis dengan melihat atau merefleksi sebetulnya kebijakan desentralisasi dan mapping, kalau menurut saya mapping kekuasaan di tingkat lokal ya, kayak apa sebetulnya perubahannya setelah rezim otoritarian Orde Baru. Saya melihat catatannya begini dari yang saya baca buku dulu, dan saya mencoba merimain saja karena saya belum sempat memberikan secara komprehensif dan sistematik dari diskusi hari ini. Remind saya yang pertama, tulisan dari Prof. Edi ini memberikan gambaran antara ide dan tujuan idealitas pada saat ingin menerapkan politik desentralisasi sebagaimana tuntutan dari reformasi yang disuarakan oleh kelompok mahasiswa dan teman-teman itu sebetulnya terjadi secara signifikan. Terjadinya itu memang diberikan, regulasinya memberikan secara penuh desentralisasi politik itu. Misalnya sampai pada pemilihan kepala daerah langsung. Dan ketika dibuat regulasinya, terus yang terjadi adalah perubahan di tingkat lokal, perubahan strukturisasi, perubahan relasi aktor, dan juga perubahan mengenai akses dari sumber-sumber daya yang ingin dikuasai di tingkat lokal. Itu yang digambarkan oleh buku Prof. Edi ini. Perubahan-perubahan yang saya maksud di situ sebetulnya wajar saja kalau menurut pendapat saya, karena itulah sebuah masa transisi yang kemudian memberikan hak otoritatif kepada aktor lokal, termasuk individu-individu di tingkat lokal yang sebetulnya mereka miliki. Cuma hak otoritatif ini itu tidak atau belum disalurkan secara lebih tepat. Lalu timbullah istilah pembajakan demokrasi, timbullah istilah predatoris dan kemudian oligarki pada tingkat lokal. Dan bedanya dengan sentralisasi, kalau dulu dia terpusat sepenuhnya mengandalkan kebijakan dari Jakarta, sekarang atau pada masa reformasi itu oligarkinya sudah menyebar pada tingkat lokal dengan praktek yang belum berubah, kira-kira begitu ya. Jadi meskipun hak otoritatifnya ada di individu, namun penggunaannya masih atau pelaksanaannya, usernya, model pelaksanaan itu masih menggunakan cara-cara Orde Baru. Itu yang terjadi. Nah, yang perlu kita syukuri pada waktu itu adalah bahwa sentralisasi sudah menjadi terdesentralistis dengan lebih beragam dan kemudian menghasilkan banyak hal yang disebut sebagai perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan, pada saat terjadi proses desentralisasi yang kemudian memberikan penyebaran oligarki dengan praktek yang sama dengan seperti sebagaimana Orde Baru, itu memberikan dinamika baru di tingkat lokal, terutama dalam kaitan dengan resources penguasaan atau akses dari sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara. Misalnya, kalau dulu didominasi oleh satu kelompok, sekarang relatif didominasi oleh beberapa kelompok. Dan kemudian mencair. Jadi satu bentuk oligarki bisa berubah-berubah orangnya. Satu kelompok, misalnya satu kelompok tertentu yang dulu sangat eksklusif, pada saat reformasi berlangsung, itu kemudian kebijakan itu berlangsung, dilaksanakan, kemudian bisa dibagi di berbagai tempat. Nah, buku yang ditulis
PEDI ini menggambarkan itu khususnya di Sumatera Utara pada saat dia meneliti mengenai atau melakukan wawancara yang mendalam mengenai pemilihan wali kota Medan, itu masih dilakukan di DPRD Kota Medan, lalu kemudian dilakukan secara langsung. Dengan dua perbedaan itu, dia menggambarkan bahwa alokasi kekuasaannya telah terdistributif di berbagai tempat dan tidak ada lagi yang bisa mengklaim satu kelompok menguasai banyak hal. Nah, ini yang memberikan gambaran dari dampak politik desentralisasi tingkat lokal dengan konteks kasus di Sumatera Utara. Jadi Sumatera Utara itu yang tadinya misalnya dikuasai oleh satu atau beberapa orang pada saat sebelum reformasi dan pada saat setelah reformasi itu kemudian dikuasai oleh banyak orang dengan tokoh yang beragam, lalu kemudian bisa berubah-ubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan mereka hidupnya memang sumber utamanya dari akses sumber daya negara, tidak ada creativity atau misalnya kemampuan untuk menginovasi sumber-sumber ekonomi yang dikelola oleh private gitu. Itu yang membuat kendalanya masih panjang. Lalu sekarang apa yang terjadi setelah 2005 diberikan kewenangan untuk pemilihan kepala daerah langsung sampai dengan sekarang. Nah, yang ditulis oleh Prof. Hedi di 2010 ini sebetulnya kan pengalaman di 2000 sebelumnya ya, di 2000 mulai dari 2001 sampai dengan 2000, kalau saya tidak salah itu sampai dengan 2006 atau 2007 di Medan waktu itu. Nah, setelah 3 kali atau 4 kali pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara, polanya kemudian semakin memburuk 3 kali pemilihan kepala daerah. Jadi pemilihan kepala daerah langsung itu yang awalnya diperjuangkan untuk memberikan hak otoritatif politik bagi semua individu, ternyata tidak digunakan secara lebih baik. Yang muncul adalah dalam bukunya itu ya politik uang, kekerasan, dalam rangka tadi itu karena sebagian dari tokoh-tokoh lokal yang oligarki tadi tidak mampu mengkreasi sumber-sumber daya yang ada di tingkat lokal. Karena mereka hidupnya tergantung dari sumber daya negara. Hidupnya tergantung dari tokoh-tokoh yang kemudian punya pun terdesentralisasi, namun sebenarnya tidak. Praktek yang terjadi di bawah adalah bagi mereka yang memang menguasai banyak resources, misalnya sumber daya dia dalam kaitan dengan ekspresi apa pemikiran inovasi, tetapi mobilisasi yang menguasai orang-orang yang punya otoritatif di tingkat di Jakarta. Nah, itu yang banyak tersebar karena memang tidak banyak orang-orang yang mengatasnamakan itu. Dalam 3 belum terjadi, bahkan praktek korupsi itu di Kota Medan dan Utara menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dilihat kasusnya. Karena itu mereka praktek korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah di Sumatera Utara itu adalah perebutan terhadap sumber-sumber daya lokal yang minus kreativitas di dalam itu. Di samping itu juga LSM, NGO, aktivis yang ada di Sumatera Utara itu juga terkooptasi oleh kelompok-kelompok ini. Karena mereka tidak ada lagi sumber daya, dana dan seterusnya untuk bisa menggerakkan aktivitas
pencerdasan pada masyarakat atau pendampingan pada masyarakat. Semuanya dikooptasi dalam rangka penguatan resources itu. Nah sekarang misalnya setelah itu adalah saya kira prosesnya dalam waktu 2005, kalau saya hitung 2005 sampai dengan sekarang itu sudah kira-kira 15 tahun ya, 15 tahun kurang lebih ya, 16 tahun sekarang ini. Prosesnya menurut saya adalah menuju pada tadi perbaikan-perbaikan yang bisa memberikan hak otoritatif individu tingkat lokal dengan cara yang baik dan benar. Karena itu pada saat maksud dari desentralisasi policy itu dilakukan, tetapi substansi untuk mengimbanginya itu yang kurang. Yang kurang ya. Yang kurang. Jadi kurangnya itu adalah misalnya pendidikan politiknya menjadi masalah, lalu kemudian masyarakatnya juga mengalami kelambatan untuk mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi. Di mana pada saat sekarang ini proses perubahan itu kan harusnya bisa cepat kalau dia dari atas. Nah karena dari atasnya itu kemudian mempraktekkan hal yang tidak mendukung proses demokratisasi di tingkat lokal, maka terjadilah pelambanan dalam waktu yang kita tidak bisa prediksi kapan itu akan berlangsung dengan baik. Inilah yang terjadi menurut saya, dan sekarang tugas dari kita adalah kemudian memberikan banyak pelajaran pendidikan politik di tingkat bawah mulai dari SD, SMP untuk bisa mengalihkan tadi ya yang awalnya para elit lokal yang oligarkis dan memanfaatkan sumber daya negara itu dialihkan menjadi pemanfaatan sumber-sumber daya yang sifatnya privat. Lalu yang kedua, proses pemilihan kepala daerah yang bisa mempercepat transisi ini menjadi lebih baik itu tergantung dari rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik. Nah, partai politik ini prakteknya juga masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ya. Pelambatan-pelambatan inilah yang menyebabkan sebetulnya resources di daerah itu sulit untuk maju dan berkembang dengan cepat. Kecuali ada tokoh-tokoh. Kalau di Sumatera Utara saya masih membayangkan kira-kira ya 10 atau 15 tahun lagi paling cepat ya bisa menghasilkan kepala daerah dengan kualifikasi yang bagus, inovasi yang bagus, lalu kemudian bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Saya kira ini poin-poin pentingnya. Saya tidak pesimis mengenai tulisan dari Prof. Pedi. Ini adalah sebuah mapping yang tadi maksud desentralisasi politiknya. Desentralisasi politiknya itu bisa berjalan, tetapi dengan catatan-catatan penting yang harus kita perbaiki. Menurut saya bukan gagal, karena transisinya butuh waktu, apakah lebih panjang atau lebih cepat. Kalau saya memprediksikannya dengan kebijakan pemerintah yang sekarang, dengan kondisi masyarakat yang sekarang, itu paling cepat ya 20 tahun. Menurut saya 20 tahun, kalau misalnya desain kelembagaan dan perbaikan sumber daya manusianya dilakukan secara masif mulai dari SD, SMP, SMA dengan catatan mengubah tadi akses yang awalnya hanya berharap pada sumber daya negara itu beralih ke sumber daya privat. Sehingga inovasi-inovasi yang sekarang misalnya anak-anak milenial yang hidupnya tidak tergantung dari tidak mau dikooptasi, tidak tergantung dari siapapun, itu juga harus dimunculin. Nah, ini juga masalah. Anak-anak milenial di Kota Medan ini berbeda dengan anak milenial di Jakarta atau di Surabaya. Jadi anak milenial yang di sana itu kan relatif lebih mandiri, otonom, tidak mau dikooptasi. Nah, kalau di Medan masih juga anak-anak milenial akan bangga menjadi seorang pemuda yang
dihargai kalau dia memakai uniform. Nah, itu berbeda dengan karakteristik anak-anak milenial yang sekarang ini. Ini juga bahaya. Jadi kadang-kadang kita berapa lama lagi ini Medan bisa bertransisi secara lebih cepat. Ini yang perlu saya sampaikan sekali lagi, bukan berarti misalnya kita pesimis, tetapi inilah upaya dari kami misalnya di perguruan tinggi juga kita tetap mendorong agar resources sumber daya yang ada di Sumatera Utara atau Medan itu tidak tergantung sepenuhnya dari sumber daya negara, tetapi harus kreatif untuk bisa memberikan inovasi dan berguna bagi menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang dihadapi sehari-hari. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nanti kalau ada kalau saya tidak bisa mengikuti secara penuh, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Saudara Faisal. Terima kasih Bang Muri. Kami sangat mengapresiasi dalam kesibukan beliau masih bisa bergabung bersama kita untuk mendiskusikan buku Prof. Fedy Hadis. Ada beberapa catatan saya, bacaan Bang Muri terkait dengan buku ini sesungguhnya adalah buku ini berbicara banyak tentang kebijakan desentralisasi, tentang ide dan tujuan desentralisasi, kemudian mapping kekuasaan di tingkat lokal, kemudian ada perubahan akses sumber daya di tingkat lokal. Nah, pola-pola yang semacam ini dituliskan oleh Prof. Fedy, kemudian dicoba dikontekstualisasikan 10-11 tahun kemudian oleh Bang Murianto Amin. Beliau melihat masih belum banyak yang berubah, bahkan polanya semakin memburuk. Contohnya itu adalah pilkada langsung salah satunya, di mana pilkada berlangsung masih banyak bentuk-bentuk kecurangan dan kekerasan di tingkat lokal, dan ironisnya lagi, pemimpin yang dihasilkan juga belum mampu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Ada beberapa rekomendasi dari Bang Muri tadi yang saya bisa catatkan. Yang pertama itu bahwa pendidikan politik itu bermasalah, sehingga perlu ada perbaikan dari level pendidikan dasar menengah, itu harus mampu menciptakan anak-anak muda yang kreatif. Kemudian pilkada juga masih sangat bergantung pada bagaimana rekrutmen parpol itu bisa berhasil menciptakan pemimpin-pemimpin di tingkat lokal yang benar-benar amanah dan seterusnya. Kemudian harus ada tokoh yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan di tingkat lokal. Dan terakhir, Bang Muri tadi ada menyampaikan masukan, tentu saja politik yang baik ke depan, mungkin 15-20 tahun lagi baru bisa dimunculkan, itu kata Bang Muri tadi. Oleh karenanya harus ada inovasi dan kreativitas. Terima kasih Bang Muri. Berikutnya kita mengundang Kak Delima. Kak Delima Ya, ada? ada. Selamat siang. Ya, Kak Delima Silalahi adalah Direktur Eksekutif Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat KSPPM. KSPPM ini adalah lembaga pengembangan masyarakat yang mulai bergerak pendampingan sejak tahun 80-an, yang aktif mengadvokasi isu lingkungan dan lahan, terutama terkait dengan hak masyarakat adat. Waktu dan tempat saya berikan kepada Kak Delima. Silakan Kak Delima. Terima kasih Bang Faisal. Selamat siang buat kita semuanya. Buat Mbak Pepe, sampai senang bertemu di sini ya. Juga Bang Murianto, mantan senior saya dan juga rektor kami tentunya. Tentu saya akan
menyampaikan terkait tanggapan saya terkait dengan buku Lokalisasi Kekuasaan Pasca Otoritarianisme, khususnya karena buku ini juga ada menyinggung soal Sumatera Utara dan kebetulan KSPPM itu juga bergerak dalam pendidikan politik dan demokrasi di kawasan Danau Toba sejak tahun 83. Jadi buku ini sangat menarik bagi saya pribadi dan juga bagi lembaga kami tentunya. Yang pertama terkait dengan argumen-argumen dalam buku ini, menurut saya masih sangat relevan dalam memotret realitas sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini, juga termasuk di Sumatera Utara gitu. Walaupun tidak bisa digeneralisir di semua daerah ya, tapi setidaknya dalam konteks Sumatera Utara ini sangat relevan. Ini sebuah potret yang mengenai mengenai peta dan kontestasi kekuasaan di tingkat lokal, di mana cara-cara dan diskursus yang dipakai untuk melanggengkan ketimpangan dan kemiskinan sudah semakin canggih. Jadi buku ini berhasil memetakan itu. Termasuk di dalamnya diskursus yang dibawa oleh para politisi yang mengklaim dirinya politisi reformis atau populis, misalnya seperti dengan membawa jargon-jargon good governance, partisipatif, transparansi, dan akuntability, yang itu semua adalah instrumen neoliberal. Nah, peta dan kontestasi kekuasaan pasca keruntuhan otoritarianisme Orde Baru mungkin saja berbeda atau berubah, tetapi logika dasarnya sebenarnya dan hasrat dasarnya itu masih tetap sama menurut saya. Melihat konteks dalam Sumatera Utara itu tidak jauh berbeda dalam di masa Orde Baru, itu hanya untuk merebut kekuasaan, legitimasi politik, dan dominasi ekonomi. Pemainnya saja yang berganti, tapi logika dasarnya itu masih tetap pada penghisapan dan pemiskinan di bawah logika akumulasi kapitalisme ya. Jadi menurut saya tidak ada yang berubah. Jadi hanya ganti orang saja, ganti pemain, tapi pola-polanya masih sama. Nah, tapi saya ada catatan terkait dengan buku ini. Saya baca di pengantar ya, bagaimana keandalan kerangka analisis yang menempatkan misalnya globalisasi ekonomi dan lokalisasi kekuasaan dalam oposisi binar. Nah, ini menurut saya layak dipertanyakan. Mengapa menempatkan globalisasi ekonomi di satu sisi dan lokalisasi kekuasaan di sisi lain? Bukankah keduanya berkelindan sangat erat dan tak terpisahkan karena itu saling terkait? Sesungguhnya kekuatan-kekuatan neoliberalisme juga sangat kuat memanfaatkan dan menggerakkan cara kerja elit lokal saat ini. Mulai dari cara pikir dan juga instrumennya itu tadi, instrumen neoliberal itu, dan itu yang kami lihat di misalnya setiap kepala daerah yang terpilih. Jadi dia tidak hanya memanfaatkan mekanisme atau instrumen dari neoliberal partisipatif yang jualan-jualan Bank Dunia lah terkait dengan good governance dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada kekuatan neoliberal juga yang memanfaatkan mereka. Tidak ada kepala daerah di Sumatera Utara, di kawasan Danau Toba khususnya ya, tanpa didukung oleh kekuatan-kekuatan neoliberal. Nah, para kaum reformis dan populis yang selama ini banyak dari latar belakang aktivis dan akademisi tentunya juga masih juga banyak terperangkap dalam gagasan atau konsepsi neoliberalisme itu tadi, seperti good governance misalnya. Jadi kita banyak yang latah menurut saya mempromosikan agenda-agenda neoliberal itu tadi, dan itu juga digunakan oleh elit-elit lokal, dan itu memperkuat oligarki lokal. Misalnya dengan melihat satu kepala daerah dia hanya mengandalkan jargon-jargon partisipatif, dan kita kaum yang misalnya gerakan masyarakat sipil melihat itu, oh iya, tokoh ini sangat partisipatif, sangat transparan dan lain-lain gitu. Nah, kita menggunakan instrumen-instrumen itu dalam mendukung oligarki. Ada kecenderungan seperti itu gitu. Nah, yang sesuai dengan apa strategi yang dilakukan oleh kelompok predatoris. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan Mbak Pepe sama Bang Muri tadi, bahwa dalam 10 atau 20 tahun terakhir dalam pilkada kita masih tetap melihat kekerasan, intimidasi, bahkan
politik uang dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang menurut saya belakangan ya di pilkada yang terbaru kita mengatakan ini desentralisasi, ini adalah sebuah keberhasilan reformasi ya. Tapi pada prakteknya apa memang iya kita sudah kekuasaan atau otonomi daerah itu benar-benar sudah terjadi, karena orang-orang kuat di daerah itu sebenarnya itu sangat mengandalkan orang-orang kuat di nasional. Setidaknya saya melihat itu di dalam pilkada yang terjadi baru-baru ini, hampir di Kabupaten Humbang Hasundutan itu ada klaim-klaim bahwa dia dekat dengan tokoh-tokoh nasional gitu loh. Misalnya dia bisa jadi calon tunggal itu karena dekat dengan orang kuat di tingkat nasional. Sama di kabupaten lain selalu membangun opini bahwa mereka itu didukung oleh kekuatan nasional. Artinya di satu sisi kita ingin ada desentralisasi, tapi ternyata di para pemimpin-pemimpin lokal yang dilahirkan oleh reformasi sendiri, dia tidak ingin lepas atau tidak mampu lepas dari kekuatan-kekuatan nasional itu. Jadi mereka seperti punya bapak pelindung di nasional sana gitu. Kalau tanpa bapak pelindung mereka nggak bisa misalnya dapat partai semuanya dan lain-lain. Nah, ini memang masih perlu diteliti lebih lanjut apakah pengaruh bapak pelindung atau orang-orang kuat di nasional itu relevan, benar-benar ada gitu. Tapi dalam hasilnya sih kita lihat ketika misalnya daerah ini dikatakan dia didukung oleh si Anu di nasional, nanti kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan di daerah juga akan disetir tentunya oleh kebijakan nasional orang-orang kuat tertentu itu gitu. Nah, itu yang saya lihat saat ini yang mungkin saya belum baca keseluruhan, yang belum saya lihat dalam buku tersebut. Kita di satu sisi menginginkan desentralisasi, tapi sebenarnya tokoh-tokoh politik yang dilahirkan reformasi itu tidak menginginkannya gitu. Strategi lainnya adalah memanfaatkan kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya populis dan reformis. Biasanya ini mantan aktivis ya misalnya, dan akademisi yang terpesona dengan instrumen neoliberal itu. Jadi, dengan ide-ide kita senang sih, misalnya kepala daerah ini harus transparan, harus menerapkan good governance dan lain-lain, sehingga kita melihat oh ini sosoknya cocok gitu, dan walaupun tokoh tersebut sebenarnya tidak begitu bagus, tapi kita ikut mendukung dia walaupun dia memperkuat, dia adalah orang yang masuk dalam sebuah oligarki gitu. Oligarki semakin menguat dengan juga memanfaatkan ini yang saya katakan tadi ya. Jadi menggunakan instrumen neoliberal. Nah, bagaimana gerakan pro reformasi sekarang gitu? Tadi Pak Muri sudah mengatakan bahwa kita itu sebenarnya mengalami kemunduran demokrasi. Kalau menurut saya, kekuatan gerakan pro demokrasi mengalami pelemahan yang sangat sistematis ya. Di satu sisi memang ada biaya-biaya atau alokasi-alokasi anggaran untuk pendidikan politik yang selama ini banyak dilakukan oleh organisasi non pemerintah, itu sekarang tidak bisa jalan karena ada kebijakan-kebijakan negara yang juga pasti itu disetir oleh neoliberal yang lebih kuat, misalnya Bank Dunia misalnya yang pemberian bantuan-bantuan itu satu pintu dan lain-lain, sehingga pendidikan politik yang dulu gencar dilakukan itu tidak lagi bisa dilakukan seperti sekarang, ada pembatasan alokasi anggaran. Nah, yang kedua itu gerakan reformasi juga pro reformasi atau pro demokrasi juga gagal melakukan konsolidasi pasca reformasi, tidak hanya di elit. Nah, tidak hanya elit-elit itu yang dulu, tapi sampai sekarang gitu kita terpecah belah dengan isunya masing-masing, dan aktivis atau tokoh reformis yang ikut dalam kontestasi politik lokal juga tidak mampu mengembalikan agenda reformasi itu sendiri, justru terkooptasi dalam sistem partai yang dimasuki. Dulu kita kan ada wacana go politik gitu, semua orang aktivis-aktivis akan merubah sistem, tapi setelah kita lihat dalam 10-20 tahun terakhir sepertinya tidak ada yang berubah, malah tidak bisa memberikan satu warna yang berbeda saja, karena sistem di partai itu kan sangat kuat mendukung oligarki juga gitu. Nah, hal ini yang sama juga terjadi dalam akademisi ya. Jadi kita banyak bekerja sama dengan akademisi yang melakukan riset-riset gitu. Mereka juga sebenarnya
ada beberapa, tidak semua ya. Jadi ini tidak generalisir juga. Itu terkooptasi juga oleh oligarki itu sendiri. Bagaimana riset-riset mereka ketika mereka menjadi konsultan atau apapun yang untuk membuat kebijakan, kalau itu dilakukan kalau itu didanai oleh oligarki itu ya pasti mendukung oligarki gitu. Melemahnya kekuatan gerakan pro-demokrasi mengepang kekuatan oligarki, tentu saja ini akan berdampak pada semakin sulitnya mewujudkan transformasi sosial yang sejati. Jadi kami sebagai KSPPM sebagai lembaga yang banyak bekerja di rakyat, kami melihat bahwa transformasi sosial yang sejati itu akan semakin sulit dicapai. Saya bukan yang pesimis gitu, tapi dari banyak gerakan-gerakan yang dilakukan, khususnya dalam merubah kebijakan yang berpihak pada petani dan masyarakat adat, itu semakin sulit dilakukan karena semua sudah dikuasai oleh oligarki dan lingkaran-lingkaran yang ada di sekitarnya, termasuk itu pengusaha. Karena misalnya kebijakan terkait dengan perda masyarakat adat, misalnya ketika kita mendesak ini untuk diputuskan atau diterbitkan oleh daerah, mereka punya kedekatan juga dengan misalnya perusahaan-perusahaan yang merampas tanah-tanah adat. Jadi sistemnya udah sangat kuat dan semakin sulit diselesaikan. Tapi kami masih tetap percaya dengan gerakan rakyat yang kuat, pasti ini bisa dilakukan. Nah, apa yang perlu kita lakukan ke depan sebenarnya? Sekali lagi sebagai lembaga yang bergerak di basis, tentu kami masih percaya pada gerakan rakyat, karena dulu juga di tahun 90-an ya kita udah punya contoh, misalnya Orde Baru bisa diruntuhkan, terus Indorayun dulu bisa ditutup, itu karena gerakan rakyat yang kuat. Cuma karena pendidikan politik yang semakin jarang dilakukan untuk Sumatera Utara atau untuk kawasan Danau Toba, tidak banyak lagi organisasi non pemerintah yang melakukan pendidikan politik. Nah, untuk 4 kabupaten saja yang kami lihat masih tinggal KSPPM yang berbasis di rakyat melakukan pengorganisasian di pedesaan gitu. Semua sudah beralih ke kebijakan atau riset dan lain-lain. Walaupun itu 2 hal yang sangat penting juga yang perlu dilakukan ke depannya. Yang berikutnya sesuai dengan tadi Mbak Pepe mengatakan terkait dengan keberhasilan Panduman Sipitu Huta mempertahankan wilayah adatnya, saya masih percaya terhadap gerakan kolektif masyarakat adat atau petani pedesaan yang didukung oleh jaringan yang lebih luas. Sesuai dengan tesis saya, tentunya membangun identitas kolektif dengan membangun jaringan yang lebih luas. Nah, yang berikutnya yang paling penting juga dilakukan adalah perlu konsolidasi gerakan pro demokrasi, sehingga apa yang dituliskan dalam buku ini bermakna bagi adanya transformasi sosial yang lebih baik ke depannya. Dan saya yakin ini bisa dilakukan walaupun akan sangat lambat kalau kita bisa melakukan konsolidasi ulang. Begitu dari saya, Bang Faisal. Terima kasih. Terima kasih, Kak Delima. Menarik. Kak Delima mencoba untuk mengkontekstualisasikan bukunya Prof. Edi itu dalam ranah lokal. Ranah lokal yang saya maksud, yang Mbak Delima maksud, mungkin di daerah seputaran Danau Toba. Tadi Kak Delima melihat bahwa sesungguhnya buku Prof. Edi ini sesungguhnya berisi tentang potret kontestasi kekuasaan, di mana Prof. Edi menjelaskan tentang melanggengkan kekuasaan, pemain berganti tapi polanya masih sama. Kekuatan juga sesungguhnya adalah kekuatan neolit. Terkait dengan bukunya, apakah relevansi buku, Kak Delima menyampaikan tadi masih sangat relevan untuk memotret kekinian, politik kekinian maksud saya. Tetapi ada pertanyaan dari Kak Delima tadi soal kerangka analisis yang digunakan. Ini dipertanyakan tadi oleh Kak Delima, kenapa harus mempertentangkan globalisme dengan lokalisme begitu, karena sesungguhnya menurut Kak Delima
global dan lokal ini saling berkelindan karena masih dengan kekuatan neoliberal. Nah, Kak5 tadi menyatakan bahwa masih ada orang kuat lokal sesungguhnya tidak mandiri karena memang masih bergantung dengan orang kuat pusat. Kak5 menyebutnya sebagai Bapak Pelindung tadi. Ternyata Bapak Pelindung masih eksis dan memanfaatkan kelompok-kelompok yang ada di tingkat lokal. Oligarki semakin kuat menggunakan instrumen-instrumen neoliberal. Gerakan pro-demokrasi, pro-reformasi jatuh atau runtuh karena apa? Karena gagal konsolidasi. Kemudian transformasi sosial juga semakin sulit karena dikuasai oleh oligarki. Ketika ditanyakan tentang what next, apa yang harus dilakukan selanjutnya, Kak5 tadi menawarkan bahwa yang harus dimasifikasi itu adalah gerakan rakyat, pendidikan politik juga menjadi concern dari Kak5, seperti yang dilakukan oleh KSPPM selama ini melalui NGO-nya, kemudian juga ditawarkan soal gerakan kolektif masyarakat adat, dan terakhir konsolidasi pro-demokrasi. Saya kira itu yang bisa saya catat dari apa yang disampaikan Kak5. Berikutnya di sini kita sudah bergabung juga Bang Elvanda Ananda dari Fitra, kawan saya aktivis yang ada di Medan. Beliau sering kali diundang sebagai narasumber, baik kelompok-kelompok diskusi, wartawan, dan sebagainya. Beliau juga sering dijadikan simpul di daerah untuk melakukan survei-survei politik bagi lembaga-lembaga politik di tingkat nasional. Silakan Bang Elvenda. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, dalam konteks ini saya barangkali tidak dalam rangka mengkritisi isi ya, karena saya juga bagian yang terlibat waktu itu dalam mengumpulkan data-data bersama Prof. Edi. Nah, saya lebih banyak mungkin membandingkan situasi yang waktu itu kami kejar-kejar sebagai responden, kemudian melihat situasi pada saat itu. Nah, termasuk misalnya cover buku itu ya, cover buku itu diambil waktu itu di Medan. Nah, waktu itu ada aksi ya. Nah, kemudian ada di saat itu, kemudian Prof. Edi ngambil foto itu langsung. Nah, jadi cover itu memang berhubungan pada saat itu. Nah, misalnya tadi Bang Muri bilang persoalan kekuatan-kekuatan yang pakai uniform ya. Nah, saya sepakat itu masih masih tidak jauh berbeda dengan yang dulu dan sekarang, karena memang sekarang itu mungkin ada pergeseran atau hampir bisa dibilang sebagian besar juga memang melakukan itu sampai sekarang. Nah, jadi kekuatan-kekuatan ormas-ormas begitu menjadi andalan pada sekarang ini untuk dalam hal-hal politik tingkat lokal, untuk bargaining dan macam-macam. Nah, itu yang terjadi dulu dan sekarang juga tidak terlalu jauh berbeda. Nah, saya pikir itu masih sangat relevan untuk saat ini. Nah, kemudian soal kekuasaan. Nah, kami dulu mengejar calon-calon yang ikut pilkada waktu itu. Nah, kalau dulu kami mencari atau meminta sumber-sumber soal berapa besar mereka mengeluarkan uang untuk ikut pilkada, itu kami kejar memang. Nah, juga sekarang memang ternyata masih relevan. Uang itu cukup besar untuk ikut konteks pilkada dan macam-macam. Saya pikir dalam konteks pilkada, saya pikir juga tidak ada yang berubah sampai sekarang. Karena itu masih terjadi pada saat ini. Nah, kemudian soal
perilaku politik yang terjadi pada saat itu. Nah, misalnya seseorang itu tidak pindah-pindah partai ya, dari A ke B, pindah lagi ke C partai itu. Nah, waktu itu kan kami tanyain kenapa pindah-pindah, ternyata memang tidak ada sesuatu yang khusus buat partai untuk kemudian menseleksi calonnya. Nah, artinya apa? Artinya pada saat itu orang bebas pindah partai sepanjang dia punya modal untuk masuk ke dalamnya. Modal itu bisa modal uang, modal macam-macam, modal basis massa. Artinya apa? Artinya di dalam partai dulu memang ideologi tidak menjadi penting. Yang penting adalah modal dia bisa masuk ke situ. Nah, sekarang juga ternyata tidak banyak hal yang berubah sebenarnya kalau dilihat dalam konteks yang dulu. Nah, kemudian soal jargon-jargon. Nah, itu dulu juga terjadi dalam soal untuk mendapatkan kekuasaan itu menjadi penting memasang jargon. Tapi begitu ditanyain apakah itu akan diimplementasikan, nah saya pikir memang waktu itu mereka juga kesulitan untuk mempertanyakan itu atau untuk menjawab itu. Nah, jadi dalam konteks buku soal soal jargon-jargon yang dibangun dan segala macam itu sekarang itu juga tidak banyak berubah. Nah, saya pikir hal-hal yang situasi yang lalu, yang waktu buku ini disusun, dilakukan penelitian, sekarang sebenarnya tidak banyak berubah dalam praktek-praktek di saat ini. Nah, saya pikir hal-hal yang lain yang soal bagaimana desentralisasi, kemudian sebenarnya secara teori terjadi, tapi pada praktek politiknya tidak banyak berubah, khususnya dalam partai politik. Nah, sentralisasi juga terjadi. Artinya apa? Artinya slogan desentralisasi itu yang terjadi dalam dalam dinamika waktu itu sebenarnya dulu sudah ditebak, ini hanya pada tataran permukaan, tapi pada praktek politiknya tetap juga sentralisasi. Itu terbukti misalnya pada event pilkada tetap juga keputusan partai untuk memutuskan kepala daerah begitu. Nah, ini yang kita lihat pada saat itu. Nah, kita juga kemudian melihat bagaimana praktek-praktek ini ya predatoris itu di semua level politik, karena semua sudah pada saat itu sudah mengeluarkan modal. Nah, kemudian pada saat dia duduk dia akan mengambil itu lewat misalnya kue APBD dan semacam. Nah, itu yang saya lihat terjadi hal-hal waktu penelitian yang masih relevan pada saat ini. Nah, saya pikir banyak lagi yang cukup menarik waktu kita penelitian, di mana waktu itu praktek-praktek elit, praktek apa itu bukan ditentukan misalnya di rapat-rapat paripurna, tetapi itu lewat di ruang-ruang lain gitu. Bahkan kami waktu itu harus mewawancarai orang sampai ke klub-klub malam untuk mencari narasumber. Waktu itu ada elit politik, ada DPRD, ada macam-macam. Nah, kita harus mengejarnya sampai ke situ. Artinya apa? Perilaku elit juga tidak berubah sebenarnya dari yang dulu sampai sekarang. Tataran dunia elit, kemudian dunia malam itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu banyak berbeda juga dengan sekarang. Sebenarnya saya melihat tidak banyak ya yang berubah dari apa yang terjadi. Malah sekarang itu justru semakin semakin kalau bahasanya ini Bang Rian tadi memburuk. Saya pikir memang karena saya pernah juga
melihat kenapa momentum 98 terjadi, memang itu hanya momentum seperti itu yang mungkin bisa melakukan perubahan secara total. Karena kalau diharapkan lewat hal-hal yang dilakukan seperti advokasi dan macam-macam, itu sangat sulit karena negosiasi misalnya partai politik misalnya itu memberikan memberikan keterbukaan. Nah, dengan catatan akan didorong untuk peningkatan alokasi anggaran per kursi. Nah, ternyata uangnya diambil tapi dia nggak mau terbuka lagi gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang soal kekuasaan itu sangat sangat tidak kompromi untuk hal-hal yang namanya uang dan segala macam. Saya pikir di situ relevansi yang sering terjadi waktu penelitian dengan yang saat ini. Saya pikir di situ untuk sementara. Terima kasih, Bang El. Menarik apa yang disampaikan Bang Elvanda ini, karena memang beliau terlibat aktif dalam penelitian pada saat Prof. Edi melakukan penelitian ini. Nah, Bang Elvanda juga coba melihat apa yang dia lakukan pada saat itu dengan situasi yang saat ini terjadi. Ternyata masih banyak yang belum berubah. Misalnya soal kekuasaan, ya money politics juga masih masih terjadi dalam konteks pilkada, juga belum banyak yang berubah. Perilaku politik juga begitu. Sentralisasi yang seharusnya tidak terjadi justru muncul. Nah, yang terakhir, praktek elit juga makin merajalela. Itu yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan Bang El, dengan apa yang dia coba konfirmasi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Prof. Edi pada saat itu. Nah, saya kira dari dari narasumber kita, dari penanggap, sudah semuanya disampaikan. Saatnya kita mencoba untuk melemparkan beberapa pertanyaan kepada para narasumber. Saya buka waktu untuk kita berdiskusi, mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan dari partisipan yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan partisipan boleh raise hand terlebih dahulu agar diberikan kesempatan untuk bertanya, atau bisa juga dicatatkan di kolom chat yang ada di Zoom ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada Fredrik Bofon ini kolega saya di Ilmu Politik FISIP USU. Ada yang mau disampaikan, Fredrik? Belum ada? Ada Safiatudina itu juga, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, Fredrik silakan terlebih dahulu sebelum nanti dilanjutkan oleh Mas Panji. Silakan Fredrik.
Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran ya, Mas? Ya, Bang. Kedengaran, Fredrik. Oke, terima kasih kesempatannya, Bang Faisal. Terima kasih juga atas penyampaian materi dari Mbak juga Mas Elvanda tadi ya. Saya sih ingin menanggapi dari semua pembicaraan tadi, juga kasih pertanyaan nanti gitu ya. Kita tahu kan bahwa setiap lokal di Indonesia ini kan punya logika politik masing-masing gitu, dan di Sumut juga punya karakter yang khas. Misalkan di disertasi Mas Panji itu juga menjabarkan bagaimana dinamika politik lokal. Nah, kalau tesis Prof. Fedi Hadis ini kan mengatakan bahwa aliansi dari bisnis besar dan juga politik birokrasi yang membuat demokrasi yang terjadi di Indonesia itu sifatnya liberal gitu. Nah, kita tahu bahwa di Sumut juga kan ada tendensi seperti itu ya, di mana pemerintahan itu dekat dengan kelompok bisnis, atau mungkin semacam hipotesis saja lah gitu, sehingga membuat kesejahteraan itu belakangan gitu. Sebagai contoh, beberapa bulan yang lalu kan ada aksi tutup TPL tuh, jalan kaki yang dilakukan oleh siapa namanya, Bang Togu ya, Togu Simorangkir, yang itu sebenarnya sudah bertahun-tahun. Saya pernah baca juga disertasi tentang itu di UI ya, tahun 90-an kalau nggak salah, tentang masyarakat adat yang mempertahankan haknya terhadap ekspansi modal gitu. Dan dengan adanya aksi dari tutup TPL itu kan menunjukkan bahwa ini terjadi terus ya, dan tidak ada mungkin tidak ada ataupun belum ada satu perbaikan gitu. Nah, dalam konteks ini bagaimana Mbak Delima ataupun Mbak Pepe, Mas Elvanda, dan juga Bang Muri tadi, Pak Rektor, melihat bagaimana aliansi politik birokrasi dan juga bisnis di Sumatera Utara ini? Apakah memang masih sama seperti yang dilihat oleh Fedi Hadis, walaupun Hadis melihatnya awalnya di tingkat nasional ya, di bukunya yang tahun 2004 yang reorganisasi kekuasaan gitu. Nah, dalam konteks saat ini seperti apa kira-kira gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Bang Faisal, saya kembalikan. Oke, terima kasih, Fredrik. Mas Panji juga mau mengajukan pertanyaan ini sepertinya. Silakan Mas Panji. Sorry. Baik. Terdengar ya Bang Faisal? Terdengar, Mas. Maaf. Silakan, Mas. Silakan Mas Panji. Kedengeran nggak? Oke. Ya, kedengeran. Ya, silakan. salah satu misteri ketika saya ngerjain disertasi dulu tuh, saya ingin sekali mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan Sumatera Utara, terutama soal elit-elit kunci ya. Mungkin saya agak lupa itu Mas, mungkin Bang El yang tahu persis riset lapangan Mas Fedi itu dari tahun berapa ya di Medan itu dilakukan. Karena yang juga menjadi salah satu informasi yang ingin saya cari tahu dulu ketika baca buku ini adalah soal informasi-informasi primer dari para elit kunci gitu loh Mas. Mas Elvanda mungkin tahu persis waktu itu, karena saya nggak menemukan data-data primer wawancara langsung dengan elit-elit kunci waktu itu di Sumatera Utara. Kita tahu di 2000 berapa ya, 2003 itu kan starting kekuasaannya Tengku Rijal Nurdin ya. Kemudian Medan juga ada sebelum Pak Abdillah ada Pak Bahtiar Jafar ya. Ada elit-elit kunci yang menurut saya kok nggak ke-record di situ. Walaupun di situ ada Ali Umri, ada siapa lagi ya? Ada David Purba, kemudian ada beberapa elit, tapi yang benar-benar kunci baik itu di provinsi dan
di Medan itu saya tidak temukan waktu itu, padahal saya kepengen banget tahu data primer tentang elit itu seperti apa gitu loh, karena ini kan riset yang dilakukan Mas Fedi ini satu riset yang benar-benar awal ya waktu itu dilakukan ya di dalam konteks itu dan ngomongin Sumatera. Saya tahu mungkin waktu itu nama Pak Samsul Arifin masih belum muncul karena dia masih di Langkat gitu ya, agak ke pinggir gitu kan, masih 2008 dia baru muncul. Tapi kan elit-elit kunci di Sumut itu ada Pardede, ada Tengku Rijal, ada misalnya Amrun Daulay, ada misalnya Abdul Wahab Dalimunte ya, yang betul-betul mengisi posisi-posisi kunci di periode awal masa transisi. Nah, itu apakah memang sulit menggapai mereka atau ada problem-problem dalam konteks pengumpulan data? Nah, yang kedua, mungkin ini ditujukan kepada semua panelis. Saya ingin tahu kalau dalam konteks Sumatera Utara, kira-kira kalau kita bicara soal oligarki lokal, apa ya yang menjadi khas dari Sumatera Utara itu yang tadi sebetulnya saya menangkap dari penjelasannya Pak Rektor ya, bahwa mereka kan bergantung pada sumber daya negara gitu ya. Kemudian diperkuat juga oleh penjelasan dari Bang El, Mbak Pepe, Mbak Delima tadi. Memang ini apakah menjadi gejala yang umum di seluruh daerah di Indonesia atau sebetulnya dalam konteks Sumatera Utara itu ada kekhasan di dalam bentuk oligarkinya? Kalau kita ngomong misalnya salah satu fenomena vigilante misalnya kan penggunaan kekerasan ini topiknya Pak Rektor dulu kan ketika riset S2 dan S3 itu kan semakin ke sini semakin mengalami pengurangan lah ya penggunaan kekerasan politik, walaupun kemudian ini juga yang diprediksi oleh Mas Fedi akan digantikan dengan money politics. Nah, tapi di luar itu apakah misalnya satu konteks struktur kekuasaan yang berkaitan dengan tanah misalnya ya Mbak Delima dengan perkebunan misalnya. Kita kan tahu di Sumut itu ada beberapa orang kuat lokal yang punya penguasaan aset terhadap tanah yang luar biasa gitu ya. Bahkan sampai sekarang gitu. Nah, apakah ini menjadi salah satu faktor yang menentukan juga gitu ya, struktur kekuasaan politik lokal yang menjadi kekhasan Sumatera Utara berbeda dengan kasus-kasus di daerah lain. Itu aja sih mungkin pertanyaan saya. Terima kasih Bang Faisal. Terima kasih Mas Panji. Dua pertanyaan sudah disampaikan. Oke, ini ada satu pertanyaan yang bisa saya bacakan dari kolom chat dari Mbak Afra Suci. Saya ingin tanya kepada semua pembicara dengan cara masing-masing. Para pemateri optimistis dengan demokrasi, pendidikan politik, dan gerakan kolektif agraria, serta masyarakat adat. Bagaimana cara merekonsiliasi analisis struktural politik predatorial yang secara umum pemateri sepakati dengan kondisi praktis agenda demokrasi yang dikooptasi oligarki dan juga program pemberdayaan yang didanai donor internasional yang keduanya disebut dalam buku Mas Fedi. Terima kasih. Oke, saya kira ada 3 pertanyaan. Secara bergilir saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Mbak Pepe. Tidak harus satu persatu, mungkin bisa disampaikan secara keseluruhan saja. Silakan Mbak Pepe. Saya jawab yang gerakan dulu kali ya. Silakan Mbak. Ya, tadi pertanyaannya saya baca juga, dan ini kayaknya pertanyaannya agak mirip sama Freddy di awal, soal gimana sih merekonsiliasi gerakan di saat ini itu gampang sekali terkooptasi. Sebenarnya nggak ada jawaban yang mudah ya untuk itu, karena mungkin kita juga harus bisa mengerem ekspektasi bahwa gerakan itu harus murni gitu. Kayak yang didanai donor internasional segala macam, bukannya banyak yang gerakan-gerakan NGO yang berhasil juga dibiayain sama donor. Dan
Kalau gitu kan berarti pertanyaannya bukan donornya, tapi sejauh mana intervensi sumber-sumber dari luar ini bisa diatur sama gerakan kolektifnya. Itu menurutku jauh lebih penting. Mana lagi pertanyaannya tadi yang catat? Soalnya bahaya kooptasi itu akan selalu ada, tapi mengeremnya ini kan gimana, butuh network juga gitu ya. Nggak ada gerakan sosial yang benar-benar kayak paling mungkin ada, tapi sayangnya aja nggak tahu. Tapi paling nggak di agraria, saya 6 tahun balik keluar masuk perkebunan dan pedesaan gitu ya, nggak ada yang benar-benar ya, semuanya tuh harus lintas sektor dan harus ada advokat yang ada yang mengadvokasi mereka dengan cara apapun gitu. Jadi nggak bisa juga kita minta gerakan sosial yang murni bebas kooptasi, karena kan penunggangan agenda itu juga bukan cuma dari donor, tapi juga banyak dari kayak lembaga advokasinya sendiri gitu misalnya. Dan itu kan proses negosiasi yang akan selalu terjadi dalam gerakan sosial. Yang saya pikir orang-orang masyarakatnya, apapun mereka masyarakat tani atau masyarakat adat itu tahu, ya mereka tuh dengan sangat sadar melakukan negosiasi. Misalnya, dan itu kan sebenarnya dibahas di bukunya Pak Fedinya juga ya gitu. Banyak sekali gerakan-gerakan buruh itu akhirnya harus menegosiasikan term dan conditionnya mereka. Dan paling contoh yang paling bikin orang-orang agak marah kan tahun terakhir itu waktu di Jakarta gitu misalnya, koalisi gerakan urban poor gitu, gerakan masyarakat urban miskin, mereka bikin fakta kerjasama dengan Anies gitu misalnya. Tapi itu bagian negosiasi yang akan selalu berjalan dalam gerakan sosial dan di saat yang sama itu juga justru untuk mengerem politik elit lokal yang akan berefek ke masyarakat marginalnya ini sendiri gitu. Jadi kita juga, karena kan kita gampang ya meminta agar gerakan itu jangan dikooptasi sebagai orang yang tidak berada di dalam gerakan. Tapi ketika kita masuk ke dalam gerakan itu sendiri, advokasi itu jauh lebih susah, jauh lebih berantakan, dan sebenarnya itu penuh dengan negosiasi, dan orang-orang di dalam gerakan itu sadar penuh apa saja batasan-batasan mereka, dan misalnya kalau melakukan strategi X, Y, dan Z seperti itu. Saya nggak bisa jawab soal apa sih bikin Sumatera Utara ini khusus atau khas dalam hal oligarkinya, karena itu kan bukan riset saya, tapi saya mungkin bisa jawab di kasusnya Riau gitu misalnya. Yang jelas sih politik dinastinya mungkin jauh lebih berjalan daripada di Sumatera Utara, dan itu selalu dan selalu kooptasinya itu ada di penguasaan sumber daya alam khususnya hutan. Dan kalau misalkan ada strategi elite capture-nya di Riau itu selalu kayak misalkan si Rusli Zainal, gubernur waktu tahun berapa itu ya, saya SMA dia pokoknya, dia ketangkap ketangkap korupsi. Dan sebenarnya kan kalau istilah itu hat-trick ya kalau di Riau itu, sampai yang gubernur terakhir kita tuh punya 3 gubernur, tiga berturut-turut kena kasus korupsi semua. Tapi proses wealth defense-nya ini lumayan unik sih menurutku, karena dia akhirnya, dan itu baru, jadi sebelum itu tuh jadi tren politik dinasti tahun pasca 2014, ini sudah terjadi sebenarnya di Riau, kayak ketika udah mau korupsi ini orang-orang udah akan ketahuan ketangkap, keluarga-keluarganya tuh langsung membuat mekanisme pertahanan kekayaan atau wealth defense tadi dengan kayak anaknya jadi modelnya nggak mesti harus bupati, tapi jadi kayak kepala dinas ini. Jadi elite capture itu lumayan kecil, tapi selalu di sektor-sektor yang penting seperti kehutanan, perizinan perkebunan, atau proses birokrasi lainnya kalau di Riau. Aku bisa bilangnya di Riau, kalau di Sumatera Utara kan ada K5 dan teman-teman yang lain dari USU mungkin bisa lebih menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Pepe. Bang Muri masih bersama kita, Bang Muri. Lagi belum bisa bergabung ya sepertinya. Oke, mungkin saya berikan kesempatan ke Kak Delima terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bang Faisal terkait dengan bagaimana caranya. Caranya sih banyak. Tidak ada yang satu, tergantung dari kondisi kasusnya masing-masing ya. Tapi saya mau melihat bahwa perubahan itu kan tidak harus yang besar ya. Jadi KSPPM sendiri
kami sendiri melihat bahwa untuk melawan oligarki atau predatoris ini, ya kami melakukan pendidikan politik di komunitas-komunitas kecil misalnya. Tadi Mbak Pepe sudah mengatakan bahwa mereka itu bukan masyarakat adat ataupun petani atau masyarakat pedesaan itu kan bukan tidak berada di ruang hampa. Mereka itu adalah orang-orang yang sadar apa yang mereka lakukan gitu. Ketika itu cocok, mereka rasa mereka menjadi korban dari oligarki, korban dari kebijakan-kebijakan yang berpihak, khususnya terkait dengan kebijakan terkait dengan masyarakat adat. Mereka bukan karena ada doktrin atau arahan dari lembaga pendampingnya atau advokasi yang dilakukan, tapi itu berangkat dari kesadaran mereka bahwa ada hal yang membuat mereka terganggu, ada hal yang membuat mereka tidak terlindungi oleh kebijakan di tingkat lokal itu sendiri gitu. Sehingga kehadiran lembaga-lembaga pendamping baik itu dari NGO ataupun ya banyak pihak sih sebenarnya yang melakukan pendidikan politik ya. Itu di komunitas-komunitas kecil, dan kami tidak bilang kami berhasil, tapi kami melihat misalnya bagaimana di beberapa desa menolak money politik, bagaimana mereka menolak misalnya memilih berdasarkan marga gitu. Karena tadi kan terkait dengan pertanyaan yang berikutnya, kenapa di Sumatera Utara khususnya di daerah Batak, kami itu memang masih sangat ketokohan itu, apalagi saat ini ya, kalau ada orang Batak yang hebat mau dia penjahat itu bagus gitu kan. Misalnya di sebagian kita bisa lihat lah, kita jangan kritik kebijakannya pejabat misalnya Pak Luhut saat ini. Kalau kita kritik, kita akan diserang habis-habisan gitu. Jadi apa yang dikatakan, siapa yang didukung oleh Bapak Pelindung misalnya, ya harus didukung oleh banyak orang gitu kan. Jadi artinya itu yang membuat misalnya oligarki di samping itu, saya nggak bisa mengatakan adat ya, budaya yang misalnya budaya kekerabatan atau marga itu juga memperkuat oligarki, tapi dalam prakteknya itu ada di orang Batak. Jadi di satu sisi money politik itu nggak berjalan ketika misalnya dia satu marga atau dia masih satu darah. Misalnya dalam partai. Jadi waktu itu ada Kompas, kita ikut dalam melakukan membagi kuesioner. Kita bertanya, kalian pilih partai apa gitu. Mereka nggak milih partai, mereka nggak, tapi mereka bilang kami milih si Anu Panjaitan atau si ini gitu. Jadi mereka itu kami nggak tahu partainya gitu. Kami nggak milih partai. Kami hanya milih orang karena semarga gitu. Mau dikasih uang, mau dikasih apapun mereka nggak mau. Tapi kembali ke pertanyaan tadi yang disebutkan itu, bahwa caranya ya lakukan aja hal-hal kecil yang bisa dilakukan. Tidak ada advokasi yang tanpa kepentingan. Baru pengalaman kami membangun gerakan kolektif di masyarakat adat Pandoman Spit Huta, itu mereka sendiri yang membuat pilihan-pilihan gitu. Setiap pilihan itu dinegosiasikan oleh mereka, sehingga mereka mengambil keputusan apapun dan mereka tahu apa konsekuensi dari pilihan yang mereka ambil. Jadi misalnya kalau KSPPM sebagai pendamping datang, oh ini alternatif, mereka tidak langsung mau karena mereka secara sadar akan memilih pilihannya sendiri, sehingga mereka bisa dengan sadar bergerak, dengan sadar ingin perubahan di dalam kehidupan mereka. Mungkin itu dari saya nggak catat tadi. Itu Mas Faisal. Terima kasih Kak Delima. Tadinya saya mau japri soal Bapak Pelindung itu, ternyata sudah disampaikan langsung oleh Kak Delima barusan. Siapa sosok Bapak Pelindung itu sesungguhnya kan? Oke, tadi Kak Delima, Bung Fredrik ada bertanya soal aliansi birokrasi dan pengusaha. Apakah di seputaran Danau Toba juga terjadi itu, Kak? Nah, itu tadi yang saya bilang sebenarnya dalam buku itu. Jadi tidak ada dua sisi ya. Jadi berkelindan. Jadi antara globalisasi ekonomi di satu sisi itu bukan elit-elit lokal ini juga sangat disetir, menurut kami malah disetir, bukan yang lokal memanfaatkan mereka, tapi mereka sebenarnya sedang misalnya dalam tadi disebutkan oleh Fredrik ya soal aliansi tutup TPL misalnya. Ini kenapa panjang? Ya memang advokasi itu panjang gitu kan, berbelit-belit gitu. Karena apa? Kita nggak usah, dan ini perlu riset juga mungkin nanti oleh siapa gitu. Setiap ada, itu sudah menjadi rahasia umum misalnya, setiap ada calon kepala daerah itu didanai oleh misalnya perusahaan X.
kalau tidak didukung itu ada sponsornya gitu loh. Walaupun itu masih perlu penelitian. Dan itu terjadi, misalnya baru-baru ini kami ada verifikasi masyarakat adat di Kabupaten Toba dan Tapanuli. Kita dengan nyata-nyata disuguhin misalnya ketika ada mengorganisir kelompok yang tidak setuju ada masyarakat adat. Dan di belakang kelompok ini yang datang ke kantor bupati itu, ke kantor Bupati Toba misalnya, yang datang itu diantar oleh Humas PT TPL gitu. Dan itu ditemani oleh Sekda. Jadi itu nyata-nyata kita lihat gitu. Bagaimana mungkin lagi kita mengatakan bahwa tidak ada intervensi perusahaan terhadap kepala daerah ini? Karena nyata-nyata ketika ada rapat verifikasi oleh tim, tapi di luar sana ada demo yang diorganisir oleh katanya itu masyarakat adat dari desa yang tidak setuju ada verifikasi gitu kan. Tapi di antara kerumunan ini ada Humas TPL. Dan Humas TPL ini ditemani oleh asisten Sekda. Dan Sekda ada kirim WA kepada tim yang rapat di dalam supaya diberikan waktu audiensi masyarakat yang artinya tim ini harus memfasilitasi kelompok-kelompok yang setuju ada TPL untuk memberikan pendapatnya di rapat tim gitu. Itu oleh Sekda supaya diizinkan masuk gitu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengatakan lagi tidak ada hubungannya, itu memang berkelindan. Jadi gitu sih. Jadi kenapa TPL tutup? Karena karena hubungannya sangat erat. Bahkan mesra, mungkin mereka tidak hanya selingkuh, istri pertama gitu. Oke, terima kasih Kak Delima. Kalau zaman dulu, awal-awal reformasi mungkin saling sembunyi, ini sudah nyata-nyata ternyata aliansinya. Baik, berikutnya saya beri kesempatan ke Bang Elvenda. Silakan Bang, ini Mas Panji tadi banyak mengajukan pertanyaan terkait dengan elit kunci, bicara soal politik lokal di Sumatera Utara, khususnya di Medan. Silakan, Bang El. Ya, baik. Sebenarnya kami waktu itu dengan Propedi memang Propedi sebenarnya menentukan aktor-aktor itu lewat diskusi-diskusi yang sudah dilalui. Nah, misalnya mulai dari pembuat keputusan, yaitu kepala daerah. Nah, hampir kepala daerah penting kita wawancarai waktu itu. Nah, jadi mulai dari waktu itu Gubernur Rizal Nurdin, nah kemudian Bupati Simalungun, kemudian Wali Kota Siantar, kemudian Langkat, Deli Serdang, nah kemudian sampai Medan. Nah, itu untuk aktor kepala daerah. Aktor-aktor kuncinya semua diwawancarai waktu itu di daerah-daerah tersebut. Nah, tetapi ada beberapa kepala daerah yang memang tidak terjadi wawancara tersebut. Bahkan ada yang di tengah jalan sudah diputus wawancaranya gara-gara dia berpikir ini investor Propedi kan. Karena dari waktu itu masih dinus ya. Nah, waktu itu dikira investor, oh ini investor gitu. Datang tiba-tiba bicara soal politik lokal gitu. Nah, kemudian nah akhirnya dia nggak mau gitu. Nah, ini memang waktu itu terjadi waktu itu. Jadi dia berpikir itu investor yang datang, Propedi sama saya waktu itu kan. Nah, kemudian juga Wali Kota Medan. Nah, Wali Kota Medan waktu itu Abdillah. Nah, dia kan memang secara personal tahu saya gitu kan. Nah, dia tahu saya terlibat di lembaga NGO waktu itu. Nah, jadi waktu ditemuin dia sudah ketemu, tapi kemudian dilihatnya konteksnya ini politik lokal, kemudian ada Feliadis, kemudian ada saya. Nah, dia lebih memilih wawancara dengan Miss Universe yang waktu itu datang ke Kota Medan gitu. Nah, dia lebih penting itu kan. Jadi dia nggak mau cerita soal bagaimana proses dia di pemerintahan Kota Medan. Nah, waktu itu dia kan sudah ada kasus kasus waktu itu masih pemilihan lewat DPRD kan. Nah, dia kan punya kasus politik uang yang tidak terbongkar waktu itu. Nah, ini dari aktor-aktor kepala daerah yang berhasil kita wawancarin. Nah, bagaimana dinamikanya mereka maju, kemudian
mereka bermain di dalam ranah kepala daerah waktu itu. Nah, kemudian kita mewawancarain juga misalnya aktor-aktor waktu itu ormas, ada pemuda Pancasila, ada kemudian IPK, macam-macam. Semua waktu itu yang petinggi-petingginya berhasil kita wawancarain. Ada Donald Sidabalo, kemudian ada Moses, ada kemudian Bangkit Tepu. Nah, kita wawancarain juga mereka itu. Nah, bagaimana peran-peran ormas ini masuk ke wilayah politik gitu. Nah, bagaimana kemudian kenapa mereka penting masuk ke wilayah politik? Kenapa mereka masuk kepada legislatif itu? Nah, waktu itu memang disampaikan argumen-argumennya. Tetapi pada intinya waktu itu banyak juga selain ormas yang memang intinya mau melengkapi kekuasaan. Kalau dia dari ormas, melengkapi kekuasaan di ormas. Kemudian kalau dia pengusaha, mau melengkapi kekuasaannya lewat kekuasaan politik gitu. Nah, jadi intinya mau melengkapi kekuasaan dan oligarki yang ada gitu. Nah, ini yang terjadi waktu di level-level ormas. Kemudian begitu juga waktu kita wawancarain ormas-ormas lain yang juga waktu itu juga punya kepentingan yang sama. Nah, jadi di level bawah itu bertarung misalnya antara PAC ataupun ranting-ranting, tetapi sebenarnya di dalam ranah politik, nah misalnya Bangkit Tepu dan kemudian Moses itu mesra sekali sebenarnya di DPR karena mereka satu partai waktu itu, sama-sama di Golkar. Nah kan, nah artinya apa? Sebenarnya tidak ada persoalan yang mendasar di organisasi mereka. Sebenarnya kan soal ancak aja bahasanya Medan itu. Ancak yang mau diambil gitu kan. Nah, jadi aktor-aktor kunci itu cukup banyak dan termasuk yang pindah-pindah partai. Waktu itu yang dari FKPBI siapa Bang Faisal ya? Siapa itu waktu FKPBI yang dia pindah-pindah juga partai? Nah, itu yang dari dia juga banyak kontribusi soal kemudian permainan-permainan di tingkat elit. Nah, kemudian di DPRD lokal juga kita wawancari bagaimana mereka misalnya masuk ke wilayah-wilayah politik gitu. Nah, misalnya bagaimana dia itu misalnya satu ormas Islam tiba-tiba masuk ke partai nasionalis gitu kan. Nah, jadi ditanya kenapa dia pilih partai nasionalis, kenapa nggak partai Islam gitu kan, misalnya contoh. Ya, ini bukan soal ideologi tapi soal kesempatan. Kesempatan ada di kekuasaan gitu. Jadi soal ideologi, soal apa itu tidak ada menjadi pijakan mereka. Jadi intinya kalau aktor-aktor waktu itu memang aktor-aktor kunci mulai dari kepala daerah, kemudian yang levelnya ormas, baik ormas kepemudaan juga ormas agama. Nah, kemudian sampai kepada aktor-aktor yang di level partai gitu. Nah, itu yang sebenarnya sudah diwawancarain dan variasi ya, ada yang terbuka dan ada yang tidak gitu. Nah, bahkan waktu itu dari mana sumber pendanaan? Ya, kita waktu itu memang ada sumber yang pemodal gitu, yang memang membiayain itu gitu. Nah, artinya memang tidak sendiri mereka untuk pembiayaan, tapi ada memang ya yang juga membackup, tapi tidak tidak satu, tapi variatif ya. Nah, tergantung konteksnya di mana dia berada. Nah, kemudian saya pikir soal tadi yang pertanyaan di chat itu soal optimisme demokrasi. Nah, saya sebenarnya waktu itu terlibat ya dalam proses transformasi atau katakanlah perbaikan regulasi kepartaian. Nah, ada
yang waktu itu dilakukan oleh KPK dan dan LIPI. Nah, yang terjadi apa? Partai setuju atas usul LIPI dan usul KPK untuk menaikkan nominal sumbangan dana APBN atau APBD untuk partai, gitu kan? Nah, sepakat dengan catatan waktu itu syaratnya ada. Nah, syaratnya untuk misalnya membuka ruang model transparansi di partai. Artinya sumbernya dari mana segala macam. Oke, partai setuju. Kemudian model rekrutmen. Rekrutmen itu harus terbuka. Artinya tidak kemudian asal rekrut gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian ada hal lain yang memang waktu itu disetujui oleh partai. Nah, karena kita tahu kenapa sumber permasalahan di perbaikan di partai politik, karena kepala daerah itu keputusannya partai politik, bukan keputusan kepala daerah atau keputusan partai di tingkat daerah, tapi ketua umum yang menentukan. Nah, kemudian keputusan-keputusan kebijakan di daerah juga banyak ditentukan oleh partai politik di tingkat pusat. Artinya apa? Kita waktu itu melihat memang, wah ini yang harus dibenahin partai politiknya. Kenapa? Sebaik apapun yang muncul di level daerah, calon kepala daerah itu akan tunduk sama keputusan partai politik di tingkat pusat. Nah, sebaik apapun calon kepala daerah yang muncul, baik itu dukungan dari masyarakat bawah segala macam, tapi kalau tidak mendapat restu dari pusat atau DPP itu tidak akan dapat. Nah, jadi bukan kita tidak optimis, tapi kita hanya melihat waktu itu, wah ini celah yang bisa dimasukin perbaikan regulasi di partai. Karena kan partai itu badan publik yang memang punya regulasi yang harus tunduk pada undang-undang. Nah, persoalannya sampai sini itu sulit ditembus. Karena mereka lah sebenarnya pintu untuk memperbaiki sistem, baik itu di pilkada, regulasi undang-undang, dan segala macam. Mereka juga yang bisa dimasuki lewat berbagai keputusan-keputusan undang-undang, termasuk misalnya undang-undang ketenagakerjaan yang baru lahir ini. Saya pikir kita bukan bukan pesimis, tapi kita optimis. Cuman memang masing-masing mencari ruang ya di mana yang bisa dimasukin. Saya pikir di situ bukan berarti kita pesimis. Oke, Bang El, terima kasih. Mungkin yang Bang El maksud ketua FKPPI-nya itu Haji Buyung mungkin, Bang, yang keluar masuk. Bukan, waktu itu Medan. Bukan yang DPRD Medan juga. Siapa tuh ya? Aduh, lupa saya, Bang. Iya. Oke, nanti jadi PR kita. Iya. Ya, tapi dia sudah yang banyak mengasih informasi waktu itu soal permainan elit tingkat lokal di Medan maupun Sumatera Utara. Oke, terima kasih Bang El. Mudah-mudahan Mas Panji bisa menangkap apa yang disampaikan Bang Elvenda terkait dengan aktor kunci atau elit kunci yang semakin hari semakin eksis saja begitu. Itu juga membuktikan Mas Panji bahwa Sumatera Utara, Medan khususnya masih menjadi lokasi penelitian yang menarik, Mas Panji, terkait dengan lokal strongman, lokal bozism, dan seterusnya itu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk narasumber, Mbak Pepe, Kak Delima, Bang Muri yang sudah melanjutkan kegiatan lain, juga Bang Elvenda Ananda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh ARC dan juga Indo Progress. Mudah-mudahan bermanfaat, ada tindak lanjut dari diskusi ini, dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan dalam memandu kegiatan ini. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faisal.